Salom mabata gadupan. Shalom. Ubanina siam bapa, inang, nama poso agen nyombah, nadog irumape. Salom mabata gadupan. Selamat markebaktian mahita bani ari minggu on. Sadarion, minggu pap sapsada dop trinitatis. Pengtopik panrajon diri bani teknologi. Jana sadarion homa ingat kita minggu pelayanan hubani nama balu lansia na tading metek pakon di pabel sekaligus bani panorang on ia dongkon pengurus resort do pelantikan kategorial sisi resort Polonia ase rup martonggo hita ondoskon hita dirita ase haganup korja pangidangion kebaktian ta bani panorangan boy ia hasomani Tuhan ase martonggo mahita saat teduh ondoskon hita dirita ubani Tuhan marsa teduh imulai. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanohon. Ise mahasoman ko inagoriatas, so baliham, sengdong iharusukon uhurho itanoh, age pelambin melus badanko, pakon uhurho, batar-batar bani uhurhu apa rupehu ay manay bata si sadokah ni haleluya napasing martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata parholong ni ate bagal. Ham doharohan ni apo hapo na tarsulur, bani halak na marpusok ni uhur. Apa haguguhon na sumurong, bani halak na ibagas hagalekon. Ramoti hamma, hanami haganup kuryamu, na marlungon ni uhur halani mabalu, na hurang margogo ibahen hatuahon ni akula, na lungunan halani girah tading maetek, sonay agen na ipabel, haganup do uhur nami, jana margogo mandopakon, bage ni hamaholon, apa na masa panorang on, tangihon hamma panginduan namion, ham Tuhan si pangapo na haporusan, parbasahan, pakon batar-batar na tugu, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Puji hita Tuhata, marhite doring puji-pujian, haleluya nomor 200 sada, ayat sada opat pakon ayat 5. Puji tong-tong Jehovah tongon.
botul. Dodi ko kita ayat na palimahon. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata, pargogo na sotarimbang. Ham do bonani haganu pasu-pasu nago kandear. Ihapor saya ihanami, naibata na bayak doham. Anjahan na sirsir mangusehon bagi ni pasu-pasu pardagingon. Apa partonduyon hubani jolma. Duma ijalo hanami pasu-pasumuin. Marhite horja na hinorjahon ni tangan nami. Itongah-tongah nami. Bue dohalak na marhahurangan. Bani parguluhan. Bani sipanganon. Bani pamboto, nama doyuk anjaha nama sombo. Bani hasombuhon pakon hadoyukonin, hotop dolang ipataridahkon hanami golu ha Kristenon. Langsari hanami hubani halak na marhahurangan. Sipata rahanando iparambur-ambur hanami sinadungan nami. Marimbang maberekon ay hubani halak na marhahurangan. Rado homa itutup hanami. Panonggor nami dopak halak na marhahurangan.
iakui hanami do haganup dosa nami in. Halaniai roh do hanami hulobe-lobemu, masopot kon dosa pakon hahurangan nami. Ham Tuhan, marpangulaki mauhurmu mangida haganup hahurangan nami in. Idop mauhurmu sasaphama dosa nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan, anjaha si palua ban nami. Amin. Tangar anjaha hapor sayai hitama hatani na ibata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Anggo marparlaho hita ibagas haliharon, songon iya naliharin, saur do hita sama hita, anjaha ipaborsih daroh ni Yesus anak ni in hita, humbani sagala dosa. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniai pataridahkon hitama, tanda-tanda ni pargoluhon na bayu, hasangapon ma bani na ibata ibabu. Amen. Amen. Hundul ma kuria. Manduding usihita humbani haleluya nomor 130 ayat sada pakon ayat 4. Ai doma jupah au ondolan ni tonduhin namaguin. Mogap ganut dosata bai daroh ni tuhatain dodi ko kita ayat 64. Riap mahita jongjong, saksihon hitama hapor sayaon tain, songon nai saksihon ni ganup halak na porsaya, banisap tanohon. Ahu porsaya bani nai bata bapa, pargogo na sotarimbang, na manopa langit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak nini bata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, sangga nape hariapan, marhite tondui na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontus Latus, iparsilangkon, mati anjaha itanom, turun hunagori toru, mulak mangulu humbani na mate, bani hari patoluhon, naik ke surga, anja hundul isyamun ni bata bapa, pargogo na sotarimbangin, hunjay maya mulak magira,
laho manghumi halak na manggulu, pakon nadup mati. Ahu porsaya bani tundui na pasing, bani kuria parsadaan na pasing in, parsaoran ni sagala na mapasing, bani hasasapan ni dosa, bani papuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amen. Hundulma kuria. Mandoring usihita, humbani haleluya nomor 446 ayat sada pakon ayat 2 si sada kula dohita ganupan ragam ni pagori dohita tongon. Tanda ni sada akula dohita ramar pengarapan bani kuluon dodiko kita ayat napa 2. Sebagai refleksi, secara umum Tarbaritado masyarakat Simalungun memiliki sada tradisi nadiar tumang. Ai mamang golu ibagas bergotong royong, sikap jana sifat nasonai ai taridah marhite horja haroan bolon pakon sagala palsapa golu na isobut sa pangambe manoktok hite. Bani piga-piga ianan atap huta, boy ope jupah hita. Halon marhite piga-piga riap marharuan bani sada juma. Sada huta, riap paborsih kondalan huta. Pakon nalegan, bani bentuk nalegan, ibahendo serikat pangurupi marhitehon na marhitehon horja sisonon tarlobi bani panorang pusok ni uhur atap malas ni uhur usi sonon na tarsurat bani Heber 10 ayat 24 pardiatehon hita ma sama hita ase marsiojuran hita mendalankon holong apa horja nama diar. Marpardiatehon hasoman aima tanda ni maklut sosial dohita nalang boy hidup sendiri deba do boy makorjahon hita sendiri marhite hapentaran gogo pakon kuasa jabatan na adong bata, lobih niay,
ihaporluhon hita do pangurupion ni hasoman. Halaniai saling marsidukungan, marsiurupan, mapardiatehon, pakon manonggohon, ay magabe gaya hidup na lang boy gampang huban ni gulutta. Anggo adong nagalik, hita na margogo manugo, anggo dong na pusokan uhur, atap halani ahape, sirsir mahita mambere apo-hapo, aseriap marpangarapan hita bani goluhon, riap manatap mahita hulobe, hapor sayay hita ma ibagas ranggian ni naibatado goluhta. Panean do hita bani hadiaron na humbani naibata. Manugu hagobiron bani na mabalu. Na tading maetek nalang marbapa pakon nalang marinang. Nadop matua akulani age na difabel. Pe. Lang adong habiaran age nadop matua daging. Age na isobut na dok matua ay makelompok na rentan hona na borit. Manjaga kesehatan diri sendiri, jana marondos hubani panramotion ni Tuhan. Aido parohkon hatua honta. Semangat gabe tambar bani goluhta. Songon na isobut bani Jesayas 46 ayat 4. Das bani hatuon nima tetap dotong ahu rosi na ubanon hanima ahu dotong mangomba hanima ahu do na dop mambahen ay anjaha ahu ma na mangusung anjaha ahu ma na paluahkon parsimada do hita ganup bani hata ni Tuhan in iramotkon ihasomani jana maharga tumangdo guluh tabani. Halaniai puji hita matuhan ay tetap do holong ni rosi sadokah ni gulu na marsi dukungan marsi urupan mapardiatehon pakon manonggohon inma buah nadop tarpasu-pasu tongon guluh ta sahadinari surung dogogo ibere Tuhan bani na tading maetek anjaha bue do homa pasu-pasu hubani nama balu tetap do panramotion ni Tuhan bani nama tua ipatalar Tuhan indo homa hasangapon ni humbani na di Pabel sonai ganup kuria na martenger ni uhur bani Jahoba. Amin. Responi hita marhite mandoding hita umbani Haleluya nomor 352 ayat sada pakon i opat ay halongan do HP holong ni Tuhan in. Ganupan padalanan kin Rusia do tong tong to. Dodi ko kita ay napopat ko.
Shalom hubata haganupan. Shalom. Bapak inang napaposo sonai pakon sekolah minggu. Sonari bason hanamima tonah pimpinan pusat. Bani minggu pelayanan hubani nama balu. Lansia taring maetek pakon difabel. Pematang siantar 23 Agustus 2020 nomor 340 garing tolu PP 2020. Nehalongan Haganup Kuria GKPS tiba pengantar jemaat Bani Yanan Tabe. Salam sehat ibadah solong pakon hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Bani situasi pandemi COVID-19 sia na hidup pakon hitanuan. Ipada sana mido surat permahanion hubani nasyam nahina holongan marhasoman tonggo. Semangat pakon pengarapan nami pasal solidaritas nalam bin marbagal i tongah-tongah ta selaku kuriani Tuhan in. Ambaniai bani minggu pelayanan hubani nama balu lansia taring maetek sonai pakon difabel GKPS Panarang ondos konon namima piga-piga panotap hubani nasyam naparlobe. Nebatado haporusan apa hagaguhan bata. Pangarupi bagal tongon bani panorang hasosakan. Ia do haporusan anjaha batar-batarta. Sonai hatengeran yuhur. Onma hasitongan nalang ongga mubah itongah-tongah ni dunia namaruah ubah. Janalang totap sonai agi bani namandau pakon pandemi COVID-19 siaon. Tetap do naibata mahkawahkon pakon marpardiatehon hagenup kuriani anja holong pakon idop nihun ni langongga marpusa hubata. Napa duahon? Minggu khusus na idahkon hita sadarion itongah-tongah ni pandemi na idop pakon hita siholdo mandilo hita aselambin meningkatkon kepedulian pakon perhatian ta dopak hasomanta khusus ni nama morluhon pangurupion itongah-tongah ni kuryata. Humbani perjongjongan ni kurya na parlobe Jerusalem, tetap do na persayain masarihon namusil, namar sitaronon, naboritan, nama balu, pakon natading maetek. Takas do pasaloni pagolpa apostel Jakobus, bani surat, nama katahon, ondo paroga mau na bersih. Anjaha nasodong sihataon ban uhur ni nebata bapain. Aima manori na taring maetek apa nama balu ibagas hamarsikon. Napa tuluhon? Maka holongi nebata apa hasoman on mati tasi bagalan nati notakon ni Tuhan ta Yesus Kristus hubata. Hasipe borat pangahapta mandopakon nama sanuan, tapi porsaya do hita apa buah COVID-19 sia dihuk do pasir sihon sada kesempatan nama harga, batalah pataridakon holong hubani Tuhan, hasoman, keluarga, sonai, pakon bangsa negarata. Tetap do tonggo nami maka somani nasyam bani situasi nawaraton, andohar nebata pariduk nihurin, tong-tong membere hahuron, pakon gogon na ihaperluhon hita bani panorangon. Salam pakon tonggo pimpinan pusat GKPS, Pendeta Rumanja Purba Epurus, tanda tangani, Pendeta Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal, tanda tangani. Bani nadihut kuriata GKPS barang bulan, Makubaskon pelayanan bani nama balu, lansia taring maetek, sonai pakon duda, ia dongkon hitado sadarion asikasih, janah panorangon yontang hanamima mewakili lansia menjalo asikasih aima Bapak Situa Jekonia Saragi, mewakili Naomi, mewakili Naomi,
Inang Samas Tiona Situmiang Asiondoskon Bendara Kuriama. Ya, malasur nasyama padaskon hubani hasomata nalansia Naomi taring maetek pakon dudatene. Sunari panorangi untuk mengadongkon pelantikan pengurus seksi-seksi tingkat resort Polonia Medan, birahanami hubani panorangon hubani pandita resort. Mendoding hita humbani haleluya nomor 375 ayat sadap pakon ayat tolu sangga mendoding on hita roh mahulobe nasiol ilantik. Kita ganupan na hinargani Tuhan, secara khusus Nasyam, pengurus seksi tingkat resort, Nasihol, Lantikon, Ibagas, Sadarion. Domu hubani kondisi pandemi COVID-19 seng tarbain hita roh Nasyam haganupan laho ilantik. Tapi hubani Nasyam haganupan pengurus seksi sonai age tupuan lansia na langboy riap pakon hita bani ibadah na yadongkon i GKPS Padang Bulanon. Jongjong manasiam homa i rumah Nasyam B mandihuti acara pelantikanon. Sonai age hubani Nasyam pengurus na adong riap pakon hanami ijon i garejaon. Jongjong mahoma Nasyam bani ianan Nasyam. Dalam rangka mandalankon pakon meningkatkan tugas pandiloon pakon suruhan gereja, ibentuk GKPS do persekutuan kategorial, naigoran seksi-seksi. Marhite seksi, iarap kondo boy lebih khusus, ipikir hondalan laho pamajuhon pagori ni kuria GKPS. Ase lambin matoras, ibagas goluh partonduyon, sonai age parguluhon siganup ari, romban hubani hata ni naibata. Ase boy torsa perdalanan ni horjain, itotap kondo nagabe pengurus, jana ya turhon dohoma masa bakti
bakti ni pengurus seksi kategorial GKPS, Domu Hujai, Jongjong Donuan Ijon, Sidea Nadop Tarpili, gabe pengurus seksi kategorial, Pakon Tupuan Lansia, lingkup resort GKPS Resort Polonia untuk laho manjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab domu hubani aturan ni GKPS pasalai. Horja apa tanggung jawab nasiam nadop tarpilih gabe pengurus seksi kategorial pakon tupuan lansia GKPS Resort Poloniaon. Bani pelaksanaan ni horja nasiam, hubani pengurus GKPS Resort Donasiam bertanggung jawab. Tiba rapat pengurus lengkap ni seksi ni B, jana padaskon laporan hubani pengurus seksi kategorial sinodi domu hubani seksi ni B. Gabi hasoman sa horja Donasiam, rapakon haganup parhorja ni kuria iresoton, ase sa uhur jana sasora manasiam mandalan kon horja nadop nion dos kon banin nasiam sadarion. Sisaon nasiam do dalan panugunogun bani pagori ni kuria na nion dos kon hubani nasiam ase lambin matoras si dia ibagas idop niuhur pakon panandaion bani Tuhan Yesus Kristus. Jana aselambin tarida goluha Kristenon bani parguluhon ni si dia nagabe saksian namang golu itanon. Gabe tiruon manasiam bani paguri na nyondos kon hubani nasiam. Halaniai parlahoon nasiam manatalup songon sahalak pambubay na tongtong marparguruan hubani Yesus Kristus Raja ni Kuriain. Saya somani idop nyuhur ni Tuhan ta Yesus manasiam mandalankon haganupan horja pakon tanggung jawab nasiambi. Paima ilantik nasiam si holdo botohon ni Kuriaon sonaha bulat niuhur nasiam mandalan kon horja nadop iondos kon bani nasiam halaniai balosi nasiam ma nahusukun konon bani nasiam ilo beni naibata pakon ilo beni kurion sirsirdo nasiam lantikon gabe pengurus seksi sekolah minggu pemuda atap nama poso wanita atap inang, bapa, pakon tupuan lansia, GKPS Resort Poloniaon, jana humbani bulat niuhur nasiamdo, manjalo, apa mandalan kon horjain, anggosonaido bulat niuhur nasiam, hatahon nasiamma, balos nasiam. Ea sonaido bulat niuhur nami. Terima kasih mah badinai bata, bani hasir siron, pakon bulat niuhur nasiam, anggo sonai, hatahon nasiamma, pangakuan, pakon janji nasiam. Mengaku dohanami, bahasanai bata do namandilo hanami, marhite kuriani, laho mandalan kon horja pangidangion gabe pengurus seksi GKPS Resort Polonia. Marjanji dohanami mandalan kon horjain ibagas malas niuhur hapokuton pakon tanggung jawab. Sir-siri dohanami ipagol pa apa ipodahi bahen hatotor sani horja pangidangion nanion doskon huban nami. Dodingta, haleluya nomor 340, ayat sada pakoni ayat 4.
matakas iboge hita sonaha pangakuan pakon janji ni hasoman taon mandalankon horja pangidangion na nyondoskon hubani sedia. Ase hubani sekretaris resort idiluhanami laho mambasahon eskani sidia. Keputusan pengurus GKPS Resort Polonia nomor 14/1/4 Romawi/20 tentang pengangkatan pengurus seksi sekolah minggu GKPS Resort Polonia. Pengurus GKPS Resort Polonia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pemilihan seksi sekolah minggu GKPS Resort Polonia yang dilaksanakan pada rapat anggota seksi sekolah minggu GKPS Resort Polonia yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di GKP Sang Tuah. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat pengurus seksi sekolah minggu GKPS Resort Polonia untuk masa bakti 2020 sampai 2025 sebagai berikut. Ketua, Alvina Wendy Patricia Boru Saragih. Wakil Ketua, Rismawati Raulina Boru Manurung. Sekretaris, Ruth Aprilina Boru Sitobu. Wakil Sekretaris, Nolika Fitria Boru Silalahi. Bendahara, Duriani Elserida Boru Purba. Anggota, Ruth Karina Boru Sembiring, Pakon Ika Anelia Boru Bangun. Kedua, demikian keputusan ini diperbuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Maret 2020 pengurus GKPS Resort Polonia. Keputusan pengurus GKPS Resort Polonia nomor 13/1/4 Romawi/2020 tentang pengangkatan pengurus seksi pemuda GKPS Resort Polonia. Pengurus GKPS Resort Polonia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pemilihan seksi pemuda GKPS Resort Polonia yang dilaksanakan pada rapat anggota seksi pemuda GKPS Resort Polonia yang diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 di GKP Sang Tuah. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat pengurus seksi pemuda GKPS Resort Polonia untuk masa bakti 2020-2025 sebagai berikut. Ketua, Iwanko Andreas Silalahi. Wakil Ketua, Putri Desmai Borudamanik. Sekretaris, Natasha Trinita Borudamanik. Wakil Sekretaris, Mikael Purba. Bendahara, Jamikael Daniel Damanik. Anggota, Beni Fernando Damanik dan Rio Christian Sinaga. Demikian keputusan ini diperbuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Maret 2020 pengurus GKPS Resort Polonia. Keputusan pengurus GKPS Resort Polonia nomor 12/1/4 Romawi/2020 tentang pengangkatan pengurus seksi wanita GKPS Resort Polonia. Pengurus GKPS Resort Polonia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pemilihan seksi wanita GKPS Resort Polonia yang dilaksanakan pada rapat anggota seksi wanita GKPS Resort Polonia yang diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 di GKP Sang Tuah. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat pengurus seksi wanita GKPS Resort Polonia untuk masa bakti 2020-2025 sebagai berikut. Ketua, Pendeta Reliana Boru Sinaga. Wakil Ketua, Sani April Linda Boru Damanik. Sekretaris, Samas Rosma Boru Silitonga. Wakil Sekretaris, Rosmaida Boru Tambun. Bendahara, Dr. Anda Dinarita Boru Sipahutar. Anggota, Samas Asina Boru Tagalung dan Nurlela Betty Boru Tarigan.
Kedua, demikian keputusan ini diperbuat apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Maret 2020, pengurus GKPS Resort Polonia. Keputusan pengurus GKPS Resort Polonia nomor 11/1 garis datar 4 Romawi _2020 tentang pengangkatan pengurus seksi Bapa GKPS Resort Polonia. Pengurus GKPS Resort Polonia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pemilihan seksi Bapa GKPS Resort Polonia yang dilaksanakan pada rapat anggota seksi Bapa GKPS Resort Polonia yang diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 di GKPS Sang Tuah, memutuskan, menetapkan: pertama, mengangkat seksi Bapa GKPS Resort Polonia untuk masa bakti 2020-2025 sebagai berikut. Ketua, Alfredi Saragih. Wakil Ketua, Samas Boron Aryamal Saragih. Sekretaris, Abdi Salomo Munte. Wakil Sekretaris, John Peter Purba. Bendahara, Samas Insinyur Robin Iskandar Saragih. Anggota, Indra Kelana Jaya Sagala dan Hartato Purba. Kedua, demikian keputusan ini diperbuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Maret 2020, pengurus GKPS Resort Polonia. Surat keputusan pengurus GKPS Resort Polonia nomor 15/1 garis datar 4 Romawi _2020 tentang pengangkatan pengurus tumpuan lansia GKPS Resort Polonia. Pengurus GKPS Resort Polonia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil pemilihan tumpuan lansia GKPS Resort Polonia yang dilaksanakan pada rapat anggota tumpuan lansia GKPS Resort Polonia yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 di GKPS Sang Tuah, memutuskan, menetapkan: pertama, mengangkat pengurus tumpuan lansia GKPS Resort Polonia untuk masa bakti 2020-2025 sebagai berikut. Ketua, Situa Dr. Andus Jahuria Girsang. Wakil Ketua, Situa Petrus Purba. Sekretaris, Situa Jekonia Saragih. Wakil Sekretaris, Situa Insinyur Darman Sahdamanik. Bendahara, Insinyur Roslina Boru Saragih. Anggota, Situa Sureni Boru Saragih mewakili GKPS Sang Tuah. 2. Situa Tiarmida Boru Purba mewakili GKPS Padang Bulan. 3. Situa Hanar Nauli Boru Saragih mewakili GKPS Tanjung Rejo. 4. Situa Eston Sihombing mewakili GKPS Sola Gracia. Demikian keputusan ini diperbuat. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 15 Maret 2020, pengurus GKPS Resort Polonia. Naima, terima kasih. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sadarion, Minggu tanggal 27 Agustus 2020, nalantik manasiam, pengurus seksi kategorial, pakon, tumpuan lansia, GKPS Resort Polonia, Tuhan nai batama makasomani, apa mampargogohi nasiam, makorjaon horjain, bahen, hasangapon ni goranni. Amen. Martonggo maita. Hamtuan ne bata Bapa nami ibagas goran ni Yesus Kristus, Raja ni Kuriain. Terima kasih mai sombakon hanami hubamu, halani idop ni hurmu na tongtong marmudu-mudu kuriamu, marhiti horja ni juak-juakmu. Ida hamdo si dion, na jongjong nuan ijon, na dop ibakit kuriamu, gabe pengurus seksi pakon tupuan lansia iresoton, anja dom masirsir,
manjalo horja pakon tanggung jawab nibe. Halanyai tambai hama bani sidia, si bere-bere ni tondu na pasing, ase lambin maruhur, jana lambin margogo sidia, mandalan kon horja nadop ondos bani sidia. Si holma marhiti horja ni sidia, boy lambin talar hidup ni urmu, holong pakon pasu pasumu bani ganub jolma. Patubuh hama bani sidia, uhur nasirsir mar pambahenan, nama dier dopakam, dopak kuriamu, pakon dopak kasuman jolma, ase lambin marsangap, jana mar mulia goranmu itanohon, jalo hama tonggo namion, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyam Hasoman, pengurus seksi kategorial, pakon tupuan lansia, GKPS Resort Polonia, na hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Atas nama pengurus GKPS Resort Polonia, hanami makatahon. Selamat mandalon kon horja pangidangion, selaku pengurus seksi kategorial, pakon tupuan lansia, bani Resort on. Ase dopak kon nasyama kuria. Nasyam Hasoman sahapor sayaon, ikuriaon, secara khusus iresoton, Om Masidia, pengurus seksi kategorial, pakon tupuan lansia, GKPS Resort Polonia na baru. Urupi jana dukung hita Masidia, mandalan kon horja pangidangioni, marhite tonggo, saran-saran, sonai homa gogo apa pambahenan. Pita marhite hidup niur ni Tuhan, pakon dukungan ni kuria Indo, si dia boy mandalan kon horjani ibagas natursa. Saya marsangak ma Tuhan, marhite horja pangidangion ni si dia. Amin. Ase dopak kon nasyam use hulubit ini. Yondos kon ma SK secara simbolik holi iterus kon pengurus hubani pengurus naliganten. Terima kasih ma, ilanjutkan kita usia carata, ase boima nasyam mulak hubani ianani. Sonari tangar hitama ting-ting kuria. Ya Tuhan hanami, selamat datang, selamat merkebaktian mabani nasyam haganupan Bapak Inang, nama poso sonai pakon sekolah minggu naman dihuti live streaming hun GKPS Padang Bulan. Terlebih hubani nasyam nano opeongga mandihuti kebaktian live streaming hun GKPS Padang Bulan. Nah perlobe malas tomanguhur hita bani Tuhan, halani beri Tuhan ope pertambahan umur bani Hasomata nama ulang tahun bani Samingguon,
mulai tanggal 10 Agustus dan subani 23 Agustus 2020. Tanggal 10 Agustus Aima Inang Lasti Agustina Borgirsang, Bapak Situa Jesri Purba, Agusman Sinaga, Inang Isabella Borsiman Juntak, Trinita Haloho Pakon Kesi Anggun Madelina Munte. Tanggal 10 Agustus, Pedro Runa Austin Purba. Tanggal 20 Agustus, Bapak Ginda Damanik, Bapak Boboy Blondi Damanik, Cindy Christiansen Saragih, Otniel Jo Anggi Saragih, Kinski Hesekiel Saragih, Pakon Hiskia El Silon Siringoringo. Tanggal 21 Agustus, Bapak Charles Leonard Damanik, Inang Pasti Sagala, Pakon William Nathanael Silalahi. Tanggal 23 Agustus, Inang Lastri Girsang. Panjang umur Maya tahun Bani Nasyam, sehat-sehat, janah ipasu-pasu Tuhan, Bani Horja Nasyam masing-masing. Namang ihu tu se, Bani hari Jumaton yerongkon hitado partonggoan, nai hasuhut kon sektor tolu atau sektor betani, parambilan nai Bapak Pendeta Jaharianson Saragi. Arapuhur nami asihita genupan boy mandihuti partonggoan on marhite channel YouTube GKP Parang Bulan sonai homa Facebook GKP Parang Bulan. Namang ihut perguruman aksihon. Untuk perguruman aksihon itunda use saminggu nai janah bani jadwal na perlobe tanggal sadarion iundur use jadi pukah bani tanggal 30 Agustus 2020 ya dongkon melalui virtual marhite Zoom meeting. Jadi boyope mendaftar hubani Nasyam niombah nalape mendaftar ase dihubungi ma Bapak Situa Alpen nomor WA adong tertera bani layar tabe. Namang ihut aima hari Kamis 27 Agustus ibain hitado sermon kuria aima manakasi ambilan tanggal 30 Agustus pakon onom September 2020. Ya jurhanami bata majelis pakon kuria nasihol mandihuti sermonon asedihuti hitama marhite Zoom meeting ID pakon password ipadas bani grup sektor atau grup jemaata naya dongkon hari Kamison. Namang ihut aima himbauan terkonfirmasi COVID-19 menindaklanjuti rapat majelis bani Selasa 11 Agustus 2020 marhite Zoom meeting yojurda hubata kuria ase ise hitana terkonfirmasi positif COVID-19 ase hubungi ma secara terbuka hubani PMJ atau pengurus sektor ta masing-masing ase boy itonggohon jana idukung hita bani ahana perlu hubani hasomat tetene. Namang ihut aima sinode Resort Polonia. Bani hari Sabtu 20 Agustus 2020 ipukah pukul 10 ya dongkon hita do sinode Resort Polonia. Marianan IGKP Sang Tuah jana kehadiranta boy secara langsung mandihutihu GKP Sang Tuah napa duahon cara nelegan aima marhite Zoom meeting. Jadi sah do-duasa baik secara langsung rohu GKP Sang Tuah sonai marhite Zoom meeting. Bani panorang ai bahendo pemilihan pengurus resort sonai homa perutusan Sinode Bolon un resort GKP Polonia.
Namanghihut, saud doya dong konita pelantikan pengurus seksi tingkat resort Sadarion, jana doma ilaksono hitanokan, harapanta agenuk pengurus seksi tingkat resort boy mandalan kon pelayanan ibagas mengandalkan gorani Tuhan. Namanghihut taima, awas COVID-10 sia, pandemi COVID-10 sia i Sumatera Utara pakon i Kota Medan tetap do martambah bani saminggon ipu kamai humbani 15 Agustus da subani 21 Agustus martambah do 550 sada halak atap 70 sia halak per hari na terkonfirmasi positif i Sumatera Utara. Jana i Kota Medan adong 210 halak atau sekitar 42 halak per hari. Halanyai totama hita mandalan kon protokol nadomai tetapkan pemerintah baik marhite menggunakan masker, memberi tangan, pakon menjaga jarak bani sekitar tak. Jana anggo paksa hita huluar tetap mahita menjaga lingkungan kebersihan aseboy hita terhindar hubani pandemi COVID-10 siaon. Untuk ting-ting parduitan boy tonggor hita bani grup sektor ta masing-masing mana tawa dong koreksi boy langsung patuga bani bendahara kuria. Nama ting-ting bata baga seminggon Tuhan memberkati martonggo maita. Ipuji pasangat hanami kuranmu oleh Tuhan, halani mangahap doa nami das bani pandorangon, boy hanami bagas nasihat, mengidangi, mendihuti ibadah kebaktian nami Tuhan. Mangahap doa mani hanami bagas seminggon halani pertolonganmu bani setiap aktivitas nami Tuhan. Boy dalan kon hanami ibagas nadiar Tuhan. Bapa nai surga, terima kasih hanami homa ubamu bani pakahalongianmu Tuhan. Terlebih bani hasoman nami namur ulang tahun ibagas seminggon. Baik nai sebut hanami bagas ting-ting atau penalangi sebut nami Tuhan bani kuriamu naman dihuti live streaming on Tuhan. Sehama tong-tong naman bere kesehatan masu-masu haganupan pekerjaan aktivitas sedia Tuhan. Ase tong-tong Tuhan marhite umur natambah berehon hamu bani sedia lambin marmulia goranmu lambin pasangap kon ham ibagas guluni sedia ari-ari ale Tuhan. Bapa nai surga, terima kasih do hanami hubamu Tuhan. Halani boy mardalan pelantikan pengurus seksi tingkat resort bagas Sadarion. Martonggo hanami hubamu Tuhan bani pengurus nadomai lantik, baik mai pengurus sekolah minggu, pemuda, seksi wanita, seksi bapa, sonai homa tupuan lansia Tuhan. Hamma namam bere hasiaton haguhuon hubani sedia Tuhan. Ase tong-tong Tuhan, pelayanan nadomai jalahon sediaon Tuhan, boy dalan kon sedia, ibagas na mengindo gogoh hubamu Tuhan. Ase Tuhan pelayanan itingkat resort Poloniaon Tuhan, boy menjadi berkat tongah-tongah ni GKP secara khusus, secara umum, di lingkungan gereja-gereja nalegen pe Tuhan. Bapa nai surga, martonggo doa nami umani hubamu, bani minggu Sadarion, ben hanami do minggu bani nalansia, Naomi, taring maetek, sonai hama difabel Tuhan. Andohar Tuhan, haganu kuriamu, ni bagas kategorion Tuhan, saya pasu-pasu hama perguluhan sedia Tuhan. Ibagas nahurangan, ibagas rencana-rencana sedia Tuhan, hamana campur tangan oleh Tuhan. Ase hagenupan in boyondos kon hubamu, janah harus sumun manasaut Tuhan. Bapa nami ne surga,
martongko do hanami homa bamu bani kondisi pandemi COVID-19 sia na tetap ibogi hanami martambah do Tuhan tingkat na positif COVID-19 sia Tuhan. Hamdu mambotoh jalan keluar bani situasi on Tuhan. Halanyai mengindo nami pargogi hama pemerintah nami ibagas usaha-usaha dalam mendapatkan vaksin untuk mengatasi COVID-19 sian Tuhan. Hama memberi gogo sonai humani hubani tim medis nah secara langsung berhadapan hubani hasoman-hasoman nami na ibagas na terkonfirmasi positif Tuhan. Sonai humani aparat keamanan asyik tong-tong Tuhan boy sedia mendalankan horja na tetapkan pemerintah asyik tong-tong Tuhan penyebaran COVID-19 sion boy ibatasi Tuhan. Bapa na surga martonggo doa nami humani bamu bani asoman nami na bagas terkonfirmasi positif baik mai bagas isolasi mandiri rumah atau rumah sakit Tuhan. Hama memberi hagugohon, memasu-masu, tambar nai inum sedia Tuhan. Andoar main boy gabe pamalungkon sedia, jarang boy maraktivitas sedia ibagas nasomal Tuhan. Bapa nai surga, tokinai siolma tangor nami hatamu, nai padasni juak-juakmu Bapa sama suntung suseno. Pasu-pasu hamaya Tuhan, lalu padaskon hatamu, aseboy tong-tong Tuhan hatamuin, marbuah ibagas uhur nami, jangan boy laksanohna nami Tuhan ibagas goluh nami ari-ari Tuhan. Bapa nami nai surga, ibagas agalekon nami Tuhan, dosa pelanggaran nami hubamu. Andora Tuhan, hama manasapin, pakon memberi gogo hubay nami Tuhan, mandu pakon gogo-gogo di dunia on Tuhan. Aseboy hanami pasing, ibagas ari-ari nami, mengandalkan ham, marpangarapan hubamu. On matongko nami Tuhan ibadah nami bagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan jana sipagoluh nami. Amin. Sihol hita manangar hatani Tuhan, mari hita juak-juak ni Bapa samas untung suseno, pasir hita derita, mari hita doding sonang rapkon Yesus in, haleluya nomor 410, ayat sada pakod ayat 2. Ambilan kon main, duduk kita ayat napa doahon. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami di bawah kuasa salib Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kami kekuatan untuk berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan bersabdalah Tuhan kepada kami jauh di dalam hati kami masing-masing. Sebab kami anak-anak-Mu rindu mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara mengikuti ibadah live streaming GKPS Padang Bulan hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, sebetulnya tema yang diberikan kepada saya untuk direnungkan itu bicara tentang pengendalian diri terhadap teknologi. Lalu kemudian saya membaca konteks ayat ini dan menemukan bahwa memang teknologi ada menjadi bagian di dalam nasihat Paulus. Tetapi kalau kita lihat teksnya pelan-pelan, maka kita akan menemukan konteksnya bahwa rupanya yang terjadi di sana Paulus sedang memberi beberapa nasihat yang terjadi di dalam jemaat. Mulai pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, Paulus memberi perhatian mengenai masalah perzinahan dan disiplin di dalam gereja. Lalu mulai pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, Paulus mulai membicarakan tentang bagaimana mungkin kamu yang akan menghakimi malaikat, justru kamu itu ketika bertengkar dan konflik di dalam jemaat, kamu mencari keadilan di luar tubuh Kristus. Ini tidak masuk akal. Apakah kekurangan orang berhikmat di dalam gereja sehingga kita mesti pergi ke pengadilan sana? Lalu kemudian dia lanjutkan nasihatnya
di pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, dia menasehati tentang porneia atau tentang percabulan. Sebetulnya kata cabul itu diterjemahkan dari porneia. Porneia itu adalah sesuatu yang bisa saja dikaitkan dengan sexual activity, atau juga sesuatu yang bisa dilakukan memang dengan intercourse yang bukan dengan teman atau pasangan atau suami atau istrinya. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan sexual activity, baik itu yang berupa pornografi, porno mungkin bacaan, porno mungkin aksi, maka semua itu masuk dalam nasihat Paulus, jangan cemarkan tubuhmu dengan porneia ini. Nah, itu sebabnya di ayat yang terakhir kemudian Paulus mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saya menggeser, memang teknologi itu menjadi salah satu bagian dari nasihat Paulus. Tadi saya bilang, kalau kita baca satu buku itu judulnya Christ and Culture, maka di sana disebutkan beberapa sikap orang percaya atau sikap manusia terhadap teknologi dan perkembangannya. Salah satu sikap itu asimilasi. Bagaimana orang itu kemudian mencemplungkan diri gabung tanpa memilah apapun. Lalu kemudian ada yang kemudian melarikan diri. Artinya ada orang-orang percaya yang menolak, tidak mau. Tidak memberi kepada anak-anaknya itu handphone, tidak memberi kepada suaminya itu handphone, karena tahu bahwa suaminya itu suka cabul dan lain sebagainya, sehingga tidak atau dia menolak. Lalu apakah sikap orang percaya itu seperti itu? Maka penulis menjelaskan sikap orang percaya mestinya itu transformatif. Bagaimana kita mentransform teknologi dari alat yang dipakai oleh siapa saja termasuk si jahat, menjadi alat untuk kita itu menceritakan kebenaran kepada siapapun orang yang belum mendengar kebenaran. Nah, saya geser sedikit dari tema tadi menjadi muliakan Allah dengan tubuhmu. Lalu pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa hidup memuliakan Allah dengan tubuh ini? Sebab kalau saudara pelajari 1 Korintus, maka di sana itu ada kelompok gnostik yang tidak percaya bahwa sesuatu yang baik itu ada di dalam tubuh atau jasmani ini. Maka pemberitaan tentang Yesus pun ditolak oleh mereka. Sebab tidak mungkin Tuhan yang Maha Kudus itu lalu turun dalam rupa daging dan disalibkan mati dalam keadaan sebagai manusia. Gnostik tidak percaya itu, dan orang-orang di sana terpengaruh dengan itu. Dan yang terakhir itu adalah mereka juga terpengaruh dengan budaya setempat, di mana Dewi Afrodit itu kemudian berkembang pesat di sana, dipercayai bahkan disediakan kuil besar menjadi tempat penyembahan dan lacur bakti, sehingga sekalipun orang-orang Kristen itu sudah kenal Tuhan di Korintus, mereka bukan hanya terpengaruh oleh paham dari gnostikisme, tetapi mereka juga terpengaruh dari budaya kehidupan yang kompromi dengan dosa seksual di dalam kehidupan mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita? Lihat ayat yang ke-12 sampai 14, itu bagian yang pertama. Yang pertama saya baca itu adalah ayat 12-14. Katanya begini ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Lalu perhatikan, Paulus ulang lagi, sekali lagi, bagian B, segala sesuatu halal bagiku. Jadi Paulus sekarang mulai mengutip apa yang ada di dalam pikiran orang Korintus. Kata halal itu lawful, artinya tidak melanggar hukum. Jadi Paulus sekarang bilang bahwa semua sekarang tidak melanggar hukum kalau kita lakukan setelah kita di dalam Kristus. Makan boleh apa saja, karena kita sekarang didoakan makanan kudus, tidak ada lagi makanan yang tidak kudus. Maka sekarang kita punya kemerdekaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi apakah benar demikian? Sebab nanti
teologi tentang kemerdekaan orang percaya ini dipakai oleh orang Korintus untuk melegalkan komprominya atas perzinahan. Nah, saya baca bagian berikutnya. Bagian berikutnya itu adalah ayat yang ke-13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Nah, ini perhatikan. Ini yang ada di pikirannya orang-orang di Korintus. Bukankah kita oleh Tuhan diberi namanya pleasure, diberi oleh Tuhan namanya itu kesenangan, bahkan nafsu untuk makan? Dan bukankah kita bebas sekarang di dalam Tuhan seperti yang diajarkan Paulus? Boleh makan apa saja? Kalau nafsu makan itu kemudian diizinkan oleh Tuhan di dalam kemerdekaan sebagai orang Kristen, maka kemudian ini adalah dalih yang kemudian dipakai. Sebagai orang Kristen bebas dong kalau begitu saya menggunakan tubuh saya, menyenangkannya, berperilaku hedon, bersenang-senang dengan siapa saja, termasuk memuaskan kepuasan keinginan seks saya dong. Lalu kemudian Paulus, enggak begitu. Kemerdekaan Kristen bukan lisensi untuk kita hidup sesuka hati kita. Kemerdekaan di dalam Tuhan, freedom in Christ, liberty in Christ, bukan menjadi legalitas untuk kita hidup sesuka-sukanya menggunakan tubuh kita. Lalu kemudian, kenapa begitu? Kalau begitu, yang kedua apa? Yang kedua, kemerdekaan Kristen tidak boleh digunakan sesuka hatinya. Yang kedua adalah, perhatikan ayat yang ke-12. Ayat 12 bilang begini. Oh maaf, bukan ayat 12, ayat 13. 12 bagian B, saya baca yang tetapi. Tetapi bukan semuanya berguna. Tadi Paulus bilang semua halal. Lalu tetapi. Kemudian dia juga bilang semuanya halal. Ayat 12 bagian B, lalu dia bilang tetapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi kalau begitu Paulus sekarang kasih tahu, memang betul bahwa kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Tapi ingat, kemerdekaan bukan lisensi untuk kita hidup sesuka hati kita. Yang kedua, kemerdekaan di dalam Kristus juga itu mesti diatur. Setidaknya ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab untuk kita melakukan apapun di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah, is it useful? Apakah itu berguna? Berguna itu tentu bukan untuk diri sendiri. Ini lebih membicarakan dalam konteks jemaat dan gereja. Jadi, sebagai komunitas orang percaya, kalau saya itu menyukai sesuatu, maka kita mesti bertanya, apakah kalau ini saya lakukan, ini berguna atau tidak. Tapi bukan hanya berguna, sebab kemudian dia juga mengatakan, apakah itu memperbudak atau tidak. Sebab ada hal-hal yang kemudian memperbudak kita. Suatu kali saya ketemu dengan satu pasangan suami istri yang sudah 8 tahun berkeluarga dan belum punya anak. Lalu kemudian hari itu suaminya itu meninju dan menunjang istrinya. Sehingga saya diminta datang. Lalu saya datang dan saya tanya, kenapa kamu tunjang istrimu? Lalu suaminya itu bilang, sudah 8 tahun kami kawin Pak, dan dia tidak bisa punya anak. Wah, saya pikir sedih sekali hati istri ini. Karena dia dianggap penyebab bagi keluarga itu tidak punya keturunan. Kami ngobrol panjang sekali. Lalu kemudian saya mau pulang, saya entah kenapa Roh Kudus itu sepertinya mengingatkan saya akan sesuatu. Saya bilang sama bapak itu, saya bisa lihat handphonemu. Lalu istrinya itu berdiri dan bilang, itu dia Pak. Handphonenya itu penuh dengan video porno. Lalu kemudian, oh ya, coba saya cek dulu. Dan betul di video itu, di handphone itu ada 70 video porno yang sudah didownload siap ditonton. Lalu kemudian saya bilang, kalau begitu jangan-jangan yang menyebabkan kamu belum diberi keturunan
Bukan istrimu yang tidak bisa punya anak. Tapi karena kau kecanduan dengan pornografi ini, kamu tidur dengan istrimu membayangkan perempuan lain. Kamu mencemarkan kamar dan tempat tidurmu, tidak menghormati pernikahan. Tuhan tidak memberimu keturunan. Bapak itu tersenyum saja, tidak sedih, tidak merasa bersalah, mungkin sudah biasa. Di tempat yang lain, saya ketemu dengan seorang pimpinan gereja, ketua majelis begitu, lalu bilang sama saya setelah saya menyampaikan firman Tuhan, "Pak, apa salahnya nonton video porno? Kalau saya dan istri saya sepakat, kami berdua nonton Pak untuk pemanasan." Minta maaf, yang masih muda-muda yang suka nonton video porno juga, tapi yang tua-tua juga banyak. Ini untuk pemanasan Pak, supaya kami berdua bergairah. Ingat Ibrani pasal 13. Jangan kamu tidak menghormati pernikahan, dan jangan membawa kecemaran masuk ke dalam kamarmu, termasuk video porno. Sekalipun berdua setuju, suami dan istri nonton bareng, tetapi Tuhan tidak mau, karena tubuh kita bukan milik kita. Jadi apakah itu memperbudak atau tidak? Kalau itu memperbudak, jangan lakukan. Sebab kemerdekaan di dalam Kristus tidak berarti merdeka tanpa batas. Ini kemerdekaan yang mesti diatur. Ada rule-nya, perlu ditanya apakah ini useful, berguna atau tidak. Apakah ini memperbudak saya, memperbudak kami atau tidak. Sebab kalau itu memperbudak, saudara mesti tinggalkan. Siapapun saudara di luar sana yang dengar khotbah saya, kalau Anda terjebak dengan itu, saudara tinggalkan. Karena salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah itu. Kami ketemu dengan anak-anak muda, lebih dari 800 orang, SMA. Lalu saya mengajukan kuesioner kecil kepada mereka. Siapa di antara kalian yang nonton video porno sudah pernah? Angkat tangan. Dari 800 orang itu, tidak ada yang tidak angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Lalu pertanyaannya saya ubah. Siapa yang nonton tetapi mama papanya tahu? Artinya biasanya nontonnya curi-curi. Ini ada yang nonton tidak curi-curi sebab papa mamanya ada di situ. Lebih dari 40% papa mamanya tahu. Hampir separuh dari ruangan itu mengangkat tangan. Berarti mama papanya tahu. Kalau begitu keluarga-keluarga Kristen sudah kompromi dengan hal-hal seperti ini. Dan ini yang dinasihati oleh Paulus, jangan, karena itu bukan hanya tidak berguna, itu akan memperbudak engkau. Perhatikan nanti kalau begitu setelah saya bicara tentang kemerdekaan Kristen, nanti Paulus bicara tentang natur dosa seksual itu seperti apa. Ayat yang ke-15, kenapa Paulus sangat marah dengan itu? Ayat 15 bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Kata Yesus, ingat, kamu sudah mengalami unification with Christ, dipersatukan dengan Kristus. Bahkan ketika kamu itu melakukan perjamuan kudus, kamu mengingat bahwa saya sekarang makan roti yang adalah tubuh Kristus, minum anggur yang adalah darah Kristus. Itu mystical, secara mistik adalah simbol kesatuan, bahwa setiap orang yang percaya sudah mengalami kesatuan dengan Yesus. Masa orang yang sudah mengalami kesatuan dengan Yesus seperti ini, sudah mengaku, Tuhan aku minum darahmu dalam perjamuan kudus, makan dalam tanda kutip tubuh yang adalah dagingmu, dan saya sudah menyatu dengan engkau secara spiritual. Lalu setelah perjamuan kudus, Anda pergi ke tempat remang-remang, Anda pergi ke kafe-kafe yang
tidak sopan itu? Anda kemudian merelakan diri menonton video porno, pergi ke pelacuran dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, kamu kalau melakukan itu, kamu merusak kesatuan dengan Kristus. Masa kamu serahkan lagi dirimu yang dulunya sudah satu dengan Kristus, sekarang kepada perzinahan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Anda tidak boleh terjebak di dalam itu. Sebab Yesus mengingatkan, natur dosa seksual itu merusak kesatuan kita dengan Kristus. Yang lalu saya ke Chiang Mai, lalu kemudian dengan kawan-kawan semua pelayan. Begitu mendarat dari bandara, kami naik taksi, lalu taksi rame-rame begitu. Dan sopir taksinya itu tanya, "Are you looking for girl?" Kamu cari perempuan ya ke Chiang Mai? Kami bilang, "Oh no, we are pastor, kami ini pendeta." Lalu jawabannya tukang taksi ini kaget kami. Ya, many pastor came here looking for woman, looking for girl. Katanya banyak sekali hamba Tuhan datang ke sini, itu juga cari perempuan. Lalu saya dikasih itu binder gitu, isinya foto-foto. Ini foto-foto, ada yang usianya 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, lengkap dengan harganya, tinggal pilih. Ada namanya, ada nomor teleponnya, tinggal pilih. Lalu kami malu-malu ya, tengok-tengok sikit, memang nggak mungkin tidak ditengok, karena ditawarkan. Jadi kami tengok-tengok, cantik-cantik, masih belasan tahun. Lalu kemudian kami tutup. Begitu kami sampai tiba di hotel, kami kasih sama sopir taksi itu. "Sorry ya, kami tidak butuh." Lalu dia itu kasih salam penutup. Begini, "Kalau malam nanti butuh, ini kartu nama saya, ini nomor telepon saya. Jadi tetap dititip nomor telepon, siapa tahu nanti malam butuh," katanya. Jadi kalau begitu saya mikir, aduh ngeri sekali. Bayangkan seperti itu tawarannya kalau saya sendirian, jauh dari istri, tidak dilihat oleh teman-teman saya. Apa yang saya lakukan? Kebetulan saya punya uang pula misalkan. Adalah mudah sekali jatuh dalam dosa seksual. Dan ini sebetulnya merusak. Yang kedua, bagian yang ayat 16. Dosa seks itu bukan hanya merusak kesatuan dengan Kristus. Ayat 16, bunyinya begini. "Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul, ia menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging." Paulus mengutip apa yang ditulis oleh Allah di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-25. Wanita dan laki-laki itu keduanya telanjang, mereka tidak merasa malu. Keduanya menjadi satu atau oneness atau one flesh. Perhatikan, konsep oneness, one flesh, satu daging dipakai oleh Allah untuk menjelaskan pernikahan Kristen yang kudus. Kenapa oneness, one flesh, satu daging penting sekali? Sebab oneness, one flesh, satu daging itu adalah panggilan Tuhan untuk masuk dalam keintiman. Dan Tuhan juga adalah Allah yang menghendaki keintiman. Dia tidak suka, memang Tuhan tidak makhluk seksual seperti kita, karena dia adalah roh. Tapi dia punya kualitas untuk membangun relasi intim. Lalu kemudian, itu sebabnya Allah sangat membenci keterpisahan. Dan saudara dengar ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, Tuhan Yesus berseru dari kayu salib, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." "Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Apa betul Allah sedang meninggalkan Yesus? Para penafsir mengatakan, Allah enggak tega melihat Yesus disalibkan sehingga dia memalingkan mukanya, menutup mukanya sebentar karena saking pedihnya keterpisahan itu. Jadi kalau begitu oneness itu apa?
Kesatuan itu maksudnya adalah karakter kualitas Allah yang menghendaki keintiman yang itu hanya berhak dinikmati oleh suami istri. Maka kalau kita melakukan kesatuan fisik atau intercourse, minta maaf ya, dengan berzina, berpikir cabul dengan orang yang bukan pasangan kita, kamu bukan hanya merusak kesatuan dengan Kristus, engkau merusak konsep kekudusan seksual yang Allah itu ciptakan, yang hanya berhak dinikmati di dalam pernikahan dengan suami atau dengan istri kita. Saya pernah usul, coba kita itu PMJ gitu, dibikin kesepakatan, diadakan operasi mendadak untuk semua majelisnya. Didatangi ke rumah-rumah, dicek handphonenya itu isinya apa. Jangan-jangan ada chat me itu. Chat me itu isinya ngechati gadis-gadis cantik itu loh yang menawarkan dirinya. Saya punya orang yang kami layani itu seperti itu. Istrinya kaget, sebab suaminya sudah chat-chatan dengan perempuan yang bukan keluarganya. Perempuan yang menawarkan jasa seperti ini. Maka kemudian di bagian berikutnya, Paulus menjelaskan betapa bahayanya dosa itu. Ayat yang ke-17. Tetapi, siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari dosa percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Nah, ini saking bahayanya. Paulus kemudian menjelaskan, dosa seks itu sifatnya laten. Kenapa laten? Karena innate. Apa itu innate? Nempel pada dirimu. You tidak butuh orang lain, tidak butuh apapun. Kalau lapar, kita masih mencari keluar diri kita. Kalau nggak ada di rumah, mungkin kita minta ke orang lain. Kalau minta tidak boleh, tetap kelaparan, mungkin mencuri di tempat orang lain. Tapi kalau dorongan seks itu tidak perlu orang lain. Sebab dia datang dari dalam diri kita sendiri. Maka hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun. Apalagi anak-anak muda yang kemudian punya handphone Android. Hati-hati Bapak, Ibu yang membekali anak-anaknya dengan handphone Android. Harus diawasi. Apalagi punya wifi jaringan internet full. Kecepatan 50 Mbps. Di kamar-kamar, cek anak-anak kita itu ngapain. Sebab dosa itu innate. Dosa seksual itu tidak butuh orang lain, hanya butuh kita itu melakukan fantasi sejenak selesai. Jadi kalau orang itu sekali nonton, ini bagian-bagian terakhir, karena sudah hampir jam 12. Jadi sudah setengah jam saya berkhutbah. Kalau sesekali seseorang itu nonton video porno, maka orang itu akan merekamnya dari gambar itu masuk ke prefrontal cortex di kepala manusia itu. Ini cara kerja otak. Setelah dari prefrontal cortex itu dikirim ke bagian belakang. Di belakang itu otak itu cerdas sekali. Apa yang kita tonton itu akan diputar di sana, dikelola lagi menjadi slide-slide lebih indah daripada apa yang pernah kita tonton. Lalu dia akan menggerakkan neurotransmitter untuk kemudian membuat hormon dopamin itu keluar. Dan dia itu terus disalurkan ke depan, ke otak besar. Lalu orang berfantasi, membayang-bayangkan, dan klimaksnya orang itu mesti melakukan dosa seksual. Maka ketika kita punya anak-anak remaja seperti kami, begitu mereka sekali nonton video porno, kita boleh bakar handphonenya, kita boleh buang handphonenya, tetapi video itu tidak akan pernah terhapus dari otaknya. Dia disimpan di otak belakang dan kapan saja dia siap diputar. Maka hati-hati, makanya Paulus bilang jangan sampai kalau begitu larilah, tinggalkanlah.
Kenapa kok kita disuruh berulang-ulang kali oleh Paulus begitu? Perhatikan ayat 18, ayat 20 sebagai kesimpulannya. Ayat yang ke-19, 20, ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ini yang penting. Di dalam seluruh PL dan PB, bait Allah itu selalu menceritakan tentang tempat pertemuan dengan Allah. Artinya apa? Kalau disebut tubuh kita bait roh, berarti tubuh kita adalah tempat roh kita bertemu dengan roh Allah. Karena itu tubuh kita itu bukan seperti pikirannya orang-orang gnostik yang tidak punya masa depan. Tubuh kita itu punya masa depan. Sekalipun kita miliki soma, psikikos kita itu nanti akan hancur jadi tanah lagi. Tapi pada hari kebangkitan Tuhan akan memberikan kepada kita soma, pneumatikos, tubuh kebangkitan. Sehingga tubuh kita bukan hanya akan jadi tanah dan kalau begitu suka-suka pakai tubuh saya. Tuhan bilang akan ada kebangkitan tubuh. Itu sebabnya ini penting sekali ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh, tempat rohmu ketemu dengan roh Allah. Tempat engkau memuji dan memuja, menyembah Allah. Maka hormati Allahmu, hormati tubuhmu sebagai tempat pertemuan dengan Allah itu. Karena itu menjadi kediaman Roh Kudus saat ini. Yang terakhir, ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ayat yang terakhir. Kamu sudah dibeli, sudah dibayar lunas, dan membayarnya bukan pakai uang, bukan pakai emas. Membayarnya pakai darah Yesus. Maka kemudian persembahkan tubuhmu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya balik kepada tema kita yang tadi saya bilang, muliakan Allah dengan tubuhmu. Mengapa kita mesti memuliakan Allah dengan tubuh kita? Bagaimana caranya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Kita mesti ngerti tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Bahwa kemerdekaan di dalam Tuhan bukan kemerdekaan yang tanpa batas. Kemerdekaan di dalam Tuhan bukan lisensi untuk kita berbuat sesuka hati kita. Kemerdekaan di dalam Tuhan harus diatur. Dan yang kedua adalah kenalilah natur dari dosa seks itu. Berbahaya sekali. Pakailah tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kiranya teknologi dan segala pengaruhnya tidak membuat kita memilih untuk kompromi atau asimilasi. Tetapi teknologi membuat kita itu menjadi pribadi-pribadi yang transformatif menggunakan kemajuan teknologi untuk kebaikan banyak orang. Kita berdoa. Kami sadar Tuhan bahwa kami lemah. Sekalipun kami mendengar berulang kali firman-Mu tentang bahaya dari pemberhalaan diri, kehidupan yang bebas tanpa aturan main, yang bisa membawa kami kepada kehidupan yang cabul atau purneia. Ampuni kami Tuhan, sebab kami seringkali berkompromi, merasa sepele. Kami bisa tetap terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sekalipun kami tetap melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Terus ingatkanlah kami Tuhan. Supaya kami tidak terjebak kepada kebiasaan buruk itu. Dan biarlah kami memakai tubuh kami untuk memuliakan Allah. Menyerahkan hati, pikiran, mulut kami Tuhan sebagai alat untuk memuliakan Engkau. Bijaksana menggunakan teknologi.
kami mentransform teknologi dan kemajuannya menjadi alat yang berguna bagi hidup kami, bagi memuliakan dan kemuliaan nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paima yondos konhita galangata, tangar hita malube hatani naibata, nagabe onjolan bata lahu manggalang, aimanatar surat Bani Pesalmen 116 ayat 17-18. Bamu galang kono nami, galangan puji-pujian, anjaha gorani Jahoba ma pandilo diluanku. Baga-bagaku Bani Jahoba, hugalari ma ilubeni haganub bangsani. Sonari ondos kon hitama galangata. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak canana unja hubanami. Terima kasih mahata hono nami hubamu. Halani tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma iha somani ham hanami. Jana ipasu-pasu ham hurjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur. Rodo hanami mangondos kon buahni hurja. Nado pinasu pasumuin. Kabe galangan hatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe sai jalo hamma galangan namion. Bahen hasangapon ikoranmu. Janah mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i duniaon. Ibagas korani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo namion. Amin ganup pineremuin. Go, go, go.
hamba panamina inagoriatas, sai nama pasing makoranmu, sai roh maharajaunmu, sai saut maharosuhni uhurmu, inagori tongahon, songona inagoriatas. Pere hamma panami sadarion, hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, pani dosa ni hasomana mardosa dopa hanami. Ulang hanami pobai hamhu parlajoan, palua hamma hanami hunbani pangago. Lahu manasiam janahu papakit hanima, asilahu hanima marbuah, anjaha ase tota buah nima ai, ase ibere banima, sagala sipindoon nima, humbani bapain marhite koranku. Jalu hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan naibata mahita. Isondang kon Tuhan naibata ma bohini hubata. Jana maidop ma uhurni mangidahita. Idopa kon Tuhan naibata ma bohini hubata. Jana ipasorap ma dameni bani tondu itabe. Amin. Shalom.